teman-teman yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, ini adalah logo di Arrow Generation yang terbaru. Di Arrow Generation atau biasa yang dikenal sebagai TAG merupakan komunitas remaja GBI Goshen Blessing yang berpusatkan pada Kristus. Kristus adalah pusat dalam komunitas kami. Komunitas kami bukanlah komunitas yang dibangun oleh manusia, melainkan dibangun oleh Kristus itu sendiri. Kami percaya ketika Kristus terus menjadi fokus dan pusat dalam komunitas dan hidup kami, seperti janjinya kepada setiap kami, Ia akan membawa kita terus naik dan tidak akan turun. Ia akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Warna api yang ada pada logo kami menggambarkan iman kami bahwa remaja GBI Goshen Blessing adalah remaja yang dipenuhi dengan api Roh Kudus. Dan kami akan terus menjadi generasi yang terus bergairah dan cinta mati-matian akan Kristus. Warna biru melambangkan iman kepercayaan kami kepada Kristus Sang Juru Selamat kami. Sehingga ketika kami dipenuhi dengan Roh Kudus dan terus menguatkan iman kepercayaan kami kepada Kristus, seperti janjinya kepada setiap kami dalam firman-Nya, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sehingga ketika Kristus terus berakar kuat dalam kehidupan kami sangat yakin bahwa kami akan hidup dalam rencana Tuhan dan menggenapi panggilan-Nya dalam hidup kami. Ayo teman-teman TAG, kita siapkan diri kita untuk tuaian yang terbesar dan terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sobat-sobat muda yang ada di rumah, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita percaya kita ada di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Mari saya ajak kita bersama-sama berdiri, kita memuji menyembah Tuhan bersama. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Oh. Sama-sama katakan pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta,
Engkau Tuhan yang besar buat kami Tuhan. Sama-sama kita katakan kita. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. We worship you, God. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berhak. Katakan kini aku berserah, Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku Tuhan. Ceritaku dan isi hatiku, pernah Kau pedulikan masa lalu. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi
tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan, katakan ku ikuti. Ku ikuti panggilan, ku ikuti Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom teman-teman. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mungkin beberapa dari kalian ada yang merasa bosan karena ya semua serba online. Juga mungkin beberapa dari kalian merasa sibuk karena harus membantu pekerjaan orang tua. Dan ada beberapa dari kalian yang merasa takut. Tapi jangan takut teman-teman. Daud pernah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Kalau kita tahu seberapa besarnya Tuhan kita dan seberapa besarnya Tuhan mengasihi kita, kita tidak perlu takut, hanya perlu untuk mendekatkan diri kepadanya, mengenalnya lebih lagi. Salah satunya melalui doa. Nah, sebentar lagi kita akan berdoa untuk beberapa prayer request, yaitu doa-doa yang disampaikan anak-anak TAG, juga beberapa mentor-mentor TAG. Dan juga kita akan mengucap syukur dari prayer answered, yaitu doa-doa yang telah terjawab dari teman-teman kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas apapun yang telah kami lakukan Tuhan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, terima kasih atas pengampunan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah lagi kami akan berdoa Tuhan untuk beberapa prayer request anak-anak TAG, juga mentor-mentor TAG Tuhan. Pertama, ada beberapa keluarga teman-teman kami yang mengalami masalah ekonomi Tuhan karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau, mengerti Tuhan bahwa Engkau turut bekerja Tuhan dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk percaya lebih lagi kepadamu Tuhan dan berserah kepadamu Tuhan dan melakukan yang terbaik Tuhan, agar terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga selanjutnya kami mau berdoa untuk teman kami Tuhan yang masih menjalani ujian Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mempersiapkan diri dengan baik, dan berkati kami Tuhan agar kami dapat mengerjakan ujian-ujian itu dengan baik Tuhan, dan kami dapat memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga selanjutnya kami mau berdoa untuk teman kami Tuhan, untuk keluarga teman kami Tuhan. Engkau yang membentuk keluarga-keluarga ini Tuhan.
Engkau yang tahu Tuhan, tidak ada yang kebetulan Tuhan dalam dunia ini Tuhan, termasuk dalam keluarga kami Tuhan. Ajar kami untuk saling mengerti, saling mengasihi satu sama lain Tuhan, agar tercipta suasana harmonis Tuhan, suasana damai, bahagia Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami mau berdoa Tuhan untuk beberapa teman kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, ada yang sakit. Kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan yang besar Tuhan, Tuhan penyembuh Tuhan, Engkau dapat melakukan segala sesuatu dengan baik Tuhan, tolong sembuhkan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami dapat menjadi sehat kembali Tuhan dan dapat melakukan rancangan-rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas nilai-nilai teman-teman kami Tuhan yang diberi nilai yang baik Tuhan, hasil kerja mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan agar dapat memuliakan nama-Mu Tuhan di sekolahnya, di kampus atau di tempat di mana dia ditempatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga ada teman kami yang berhasil masuk Tuhan untuk menjadi anggota organisasi Tuhan dan juga dipercaya untuk memegang sebuah acara Tuhan. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa ini Tuhan, dan berkati kami Tuhan agar dapat melakukan yang terbaik Tuhan dalam organisasi tersebut atau dalam acara tersebut Tuhan, agar nama-Mu dikenal Tuhan dan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Juga Tuhan kami mau berdoa untuk beberapa teman kami Tuhan yang buka bisnis Tuhan, mengucap syukur Tuhan karena bisnis mereka lancar Tuhan, jualan mereka laku dan dapat memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami Tuhan, Engkau tahu isi hati kami Tuhan, Engkau tahu masa depan kami Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan akan tujuan hidup kami, dan arahkan kami terus Tuhan untuk selalu mengikuti rancangan-rancangan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, agar kasih itu meluap keluar ke orang lain Tuhan, agar kami dapat memberkati orang-orang lain juga Tuhan. Berjalanlah bersama kami, tinggallah dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya, ini momennya kami mendengar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kebenaran firman yang memerdekakan kami,
Meskipun saat ini kami tahu Tuhan, kami dalam masa-masa yang sulit, kami dalam masa-masa yang mungkin membingungkan, tapi seperti yang telah Engkau katakan buat Daud, dan Daud mengatakan sendiri bahwa aku tidak akan bimbang meskipun aku dalam lembah kegelapan. Ajari kami Tuhan Yesus, sebagai anak-anak-Mu, kami tahu akan identitas kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, ucapan syukur kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman TAG, adik-adik yang kukasihi. Damai sejahtera sertai kita semua. Semoga kita di rumah baik-baik saja. Perlindungan yang luar biasa ada atas kita semua. Dan kita juga belajar untuk berterima kasih, mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Karena rahmat Tuhan, karena perlindungan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Kakak hari ini dipercayakan untuk membawa kebenaran tentang bagaimana sih, apa sih identitas kita dalam Tuhan. Kita selaku anak-anak Tuhan, kita selaku anak-anak Allah. Dalam saat-saat kayak gini, saat-saat yang mungkin dipenuhi ketidakpastian, mungkin ketakutan, dan kita juga diharapkan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Oke, jadi kita hari ini akan melihat bagaimana sih kita selaku anak-anak, kita punya hubungan dengan Bapa kita yang begitu mengasihi kita. Oke, mungkin selama beberapa bulan ini kita di rumah ada yang merasakan kalau aduh mulai bosan, aduh aku takut nih, gimana ya teman-teman di rumah, aku takut nih nilaiku, tugasnya begitu banyak, di sekolah dapat tugas ini, di sekolah dapat tugas itu, sampai kadang gak ada waktu untuk beristirahat. Kadang mungkin kita takut, kita merasa bahwa kita tidak sanggup. Belum lagi beban masalah yang orang tua hadapi, permasalahan ekonomi, dan mungkin ketakutan yang kita alami, merasa bahwa kapan sih, apakah ini akan berlangsung selamanya? Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang Tuhan kita Yesus Kristus kasihi, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ya Dia mengasihi kita. Tuhan bilang, lihat burung di udara, bunga bakung, semuanya tidak memikirkan tentang hari esok, tapi Tuhan sediakan perlindungan bagi mereka. Begitu pula dengan kita semuanya, teman-teman. Mungkin saat ini kita pun merasa bahwa harus ada sesuatu yang aku lakukan. Aku nggak bisa berdiam diri saja. Kita semua merasa bahwa ya memang sih Tuhan akan menyediakan jalan. Tapi kalau kita berdiam saja, gimana? Apakah akan ada jalan yang terbuka? Kakak setuju bahwa memang benar kita harus bertindak dengan iman. Kita keluar dari zona nyaman. Kita lakukan sesuatu karena kita tahu berkat yang Tuhan sudah sediakan. Namun apakah benar kita melakukan itu karena kita percaya ataukah karena kita terdesak? Oke. Sebelumnya kakak mau kasih sebuah ayat mungkin yang akan menjadi pengantar kita untuk masuk ke bagaimana sih kita mengenal siapa identitas kita. Hubungan kita yang harus kita bangun dengan Bapa kita yang begitu mengasihi kita itu seperti apa. Ayo kita buka dalam Yohanes 1 ayat 12 dulu. Kita akan melihat bagaimana kuasa itu telah diberikan buat kita, anak-anak Allah. Oke. Yohanes 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa untuk apa? Kita yang menerima Tuhan Yesus, kita diberi kuasa. Kita menjadi anak-anak Allah.
sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus merupakan anak Allah, lihatlah kuasa yang dapat Tuhan lakukan. Badai seperti apapun, Tuhan berkata, diam, tenanglah. Kesulitan, mungkin pada saat Tuhan dicobai di padang gurun, kuasa sebagai anak Allah itu ada juga. Tuhan berkata bahwa aku tidak akan khawatir tentang apa yang akan aku pakai. Mungkin aku lapar, ya aku tahu Tuhan, Bapakku yang di surga, menyediakan yang aku butuhkan lebih dari hal-hal yang bersifat sementara saat ini. Oke adik-adik, rasa takut, rasa khawatir yang seringkali kita alami sebenarnya merupakan salah satu pertanda bahwa kita lupa akan identitas kita yang sebenarnya. Identitas sebagai anak Allah, identitas sebagai kesayangannya Allah, identitas sebagai anak yang begitu dikasihi, dan kita terjebak oleh apa yang dunia ini katakan buat kita. Kita terjebak pada penawaran dunia ini. Kita terjebak pada keterbatasan dunia ini. Dan akhirnya perlahan kita karena tertekan, kita karena takut, kita karena merasa jauh dari Tuhan, perlahan hubungan kita mulai hilang. Mungkin teman-teman yang sekarang menyaksikan ibadah streaming ini kan merasa bahwa, aduh, gak fokus nih, ibadah online susah buat fokusnya. Mending ibadah tatap muka secara langsung. Aduh, di rumah gak ada waktu nih buat berdoa. Aduh, soalnya banyak tugas. Aduh, soalnya ini. Aduh, soalnya itu. Kita terus menerus menghadirkan alasan-alasan untuk, Tuhan, nanti deh Tuhan, nanti deh, aku masih sibuk sekarang. Kakak juga alami. Ada saat dimana kakak juga merasa bahwa, aduh Tuhan, sekarang lebih penting untuk bekerja dulu Tuhan. Sekarang lebih penting untuk mempersiapkan diri dulu Tuhan. Kadang kita hanya melihat tentang apa yang akan Tuhan sediakan. Berkat yang sudah Tuhan sediakan di depan. Sampai-sampai kita terlena, kita lupa. Dan akhirnya kita justru jadi orang-orang yang cenderung, ya sudahlah, Tuhan tahu kok isi hatiku. Ya sudahlah, Tuhan paham kok aku. Dan akhirnya kita malah memberi ruang untuk si pendakwa kita mengambil posisi itu. Posisi yang harusnya ditempati oleh Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih-Nya, karena sayangnya buat kita, Dia ingin bangun hubungan dengan kita. Tapi karena kita cenderung merasa bahwa, aduh Tuhan sudah tahu, aduh Tuhan pasti mengertilah. Mendingan aku kerjakan apa yang ada dulu sekarang. Akhirnya posisi itu digantikan. Kita mulai lupa kenapa kita bisa merasakan kasih Tuhan. Karena itu kita punya hubungan dengannya. Hubungan yang diinisiatif terlebih dahulu oleh Tuhan. Hubungan yang Tuhan lakukan terlebih dahulu. Tuhan tunjukkan kasih-Nya buat kita. Oke. Dan kadang kita pun akhirnya merasa, aduh aku sudah terlalu jauh. Aku sudah gak pernah ikut ibadah. Aku sudah gak pernah doa. Aku sudah tidak pernah ini. Aku tidak pernah melayani. Aku tidak pernah berbuat baik. Dan kita mulai lupa bahwa sebelum kita mau melayani, sebelum kita mau berbuat baik, sebelum kita mau bertobat, Dia sudah memang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita lari, kita menjauh. Padahal Tuhan Yesus di sana, selaku Bapa yang setia, sedang menunggu kita untuk kembali. Pesan Tuhan buat adik-adik, buat kita semua, hari ini sederhana. Ayo coba kita buka sekali lagi. Kita mau lihat di Roma 8, ayat 18 sampai 30. Tentang apa sih pengharapan kita sebagai anak-anak Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita
Kita mau lihat dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30. Saya akan bacakan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang kita alami sekarang, rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak menentu. Dalam Roma berkata bahwa semua akan berlalu. Ada masanya Tuhan memulihkan. Bertahanlah. Dia setia. Masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sekolah, apapun. Tuhan Yesus berjanji semua dalam kendali Tuhan. Jangan takut. Kemudian di ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bahkan seluruh isi dunia ini tahu. Suatu saat kita akan dinyatakan. Tuhan akan menunjukkan bahwa inilah anak-anakku. Dan saat itu sedang berlangsung sekarang. Di saat dunia mulai ketakutan. Di saat orang-orang di luar sana mulai cemas. Justru di situ saatnya Tuhan menunjukkan kita. Orang-orang yang tetap bersinar meskipun dunia sedang diobrak-abrik. Percayakah teman-teman untuk hal itu? Sekarang kita mungkin merasa bahwa kita sama aja dengan yang lainnya. Kita sama saja dengan teman-teman kita yang lain. Kita nggak bisa bersekolah tatap muka. Kita yang mungkin di rumah ya sering lihat drama Korea lah. Sering mungkin hanya nganggur-nganggur aja. Tapi percayalah teman-teman, teman-teman sedang disiapkan. Teman-teman akan bersinar dibandingkan yang lainnya. Kita akan dinyatakan suatu saat. Kemudian ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kita dan semua makhluk, kita sudah ditaklukkan di dalam Kristus. Kita menjadi miliknya. Rancangan indah, rancangan gemilang sudah Ia tetapkan bagi kita. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kita tahu di saat dunia sekarang, semua sama-sama mengeluh. Semua sama-sama merasa bahwa, aduh, tidak pasti. Aduh, gak bisa bertemu teman-teman. Aduh, perekonomian orang tuaku gimana? Aduh, bisnis yang sudah aku mulai gimana? Aduh, bagaimana ketemu sama teman-teman di TAG? Itu yang seringkali menjadi keluhan kita. Sama halnya, kita berkata bahwa orang dunia pun melakukan hal yang sama. Mengeluh. Coba kita lihat di ayat berikutnya. Sebab kita diselamatkan. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Karena kita masih tinggal dalam tubuh yang sementara ini, kita pun merasakan hal yang sama dengan dunia ini. Apa yang dunia rasakan. Tapi bedanya apa? Kita memegang janji Tuhan. Janji damai sejahtera, sukacita yang menyertai kita selalu. Tetapi sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Di ayat ini sedang diperlihatkan bahwa dahulu yang mungkin itu hanya pengharapan yang belum kita lihat. Tentang harapan yang pasti itu, tentang juru selamat, tentang apa yang sudah dikerjakan. Sekarang semuanya sudah terlihat jelas. Tuhan sudah menyingkapkan semuanya. Tuhan menyelesaikan semuanya. Tuhan sudah tunjukkan bahwa rencana-rencana untuk masa depanmu, rencana-rencana untuk membuat anak-anaknya diakui, semua sudah Tuhan lakukan. Makanya yang dulu kita anggap sebagai hanya harapan, sekarang sudah kita lihat dengan jelas bahwa pengorbanan Tuhan membuat harapan itu sudah nyata bagi kita.
Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menanti-nantikannya dengan tekun. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa, tapi jangan terlena dengan itu. Bertekunlah dalam pengharapan. Kita sudah tahu pengharapan itu ada. Bertekunlah. Taruh dalam hati teman-teman, Tuhan mau aku keluar dari semua kesengsaraan ini. Tuhan sudah menyiapkan rencana bagiku. Bertekunlah. Jangan pupus harapan teman-teman. Kemudian ayat 26. Ini kakak garis bawahi. Karena mungkin dari kita ada yang mungkin mengatakan bahwa saya sudah lupa kak gimana caranya berdoa. Saya sudah lupa kak bagaimana caranya bangun hubungan dengan Tuhan. Saya sudah lupa kak bagaimana untuk mencoba melayani lagi. Hati saya bingung kak bagaimana untuk memulainya lagi. Ayat 26 dan 27 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita yang bingung. Kita bingung bagaimana memulainya lagi. Tapi Roh yang ada dalam kita senantiasa berdoa buat kita. Kak, terus bagaimana caranya? Roh Kudus adalah roh yang mengajari juga. Roh yang menuntun. Dan Roh Kudus mau mengajari kita untuk kembali mengetahui bagaimana caranya. Oke? Kakak tidak akan mengajari cara praktisnya. Karena kakak tahu tiap dari kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Roh Kudus yang ada dalam kita akan mengajari kita itu. Bagaimana sih kak kalau gitu? Bagaimana caranya aku tahu? Bagaimana caranya aku membangun hubungan kembali dengan Roh Kudus? Kitab berbicara sangat sederhana. Alkitab mengatakan bahwa dengarlah akan kasih Kristus kepadamu. Dengarlah akan kasih Kristus kepadamu. Dengar terus. Meskipun berita-berita di luar sana banyak yang mengatakan bahwa aduh, ada kemungkinan perang. Aduh, ada kemungkinan perselisihan terjadi antar negara. Tuhan hanya ingin mengatakan buat kita bahwa tenanglah, cukuplah kasihku bagimu. Dengarlah selalu cerita kisah cintaku buat kamu. Dengan begitu, Roh Kudus yang ada dalam kita akan selalu bersaksi tentang Tuhan. Selalu bersaksi tentang kasih-Nya. Dan teman-teman percaya atau tidak, teman-teman akan belajar untuk bagaimana memulai kembali hubungan dengan Bapa kita yang di surga. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Tuhan Yesus tahu keluhan kita. Tuhan Yesus tahu apa yang dikatakan. Roh senantiasa berdoa bagi kita. Pergumulan kita itu menyebabkan Allah tahu. Dan ayat 28. Jika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Kak, berarti hanya orang yang dikasihi Allah dong. Hanya orang yang mengasihi Allah dong baru bisa mendapatkan rencana yang sudah Tuhan kerjakan itu, yang sudah Tuhan sediakan. Teman-teman, Allah mengasihi kita semua. Dan maksud dari kenapa orang yang mengasihi Dia adalah orang yang mau menerima itu. Teman-teman tidak perlu bersusah hati seperti mengatakan kalau, aduh berarti aku harus melayani dong. Bukan kakak berkata bahwa pelayanan gak penting. Tapi kakak mau mengajarkan buat teman-teman bahwa terlebih penting kita mengetahui dulu kasih-Nya. Pegang dulu kasih-Nya. Terima dulu kasih itu. Maka teman-teman akan lihat hidup yang penuh pelayanan, hidup yang penuh kemerdekaan untuk melaksanakan pelayanan yang akan teman-teman lakukan. Ini yang Tuhan janjikan. Semua rencana sudah Tuhan sediakan. Kalau kita mau mengasihi Dia, itu apa? Kita mau menerima kasih yang sudah Dia berikan itu. Kemudian ayat 29, sebab semua orang telah dipilihnya. Dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya
ia anaknya yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Kita dipanggil Tuhan, kita orang yang dibenarkannya. Kita dipanggil Tuhan, kita dijadikan segambar dengan anaknya, Yesus Kristus. Kita menerima hak atas ahli waris kerajaan Allah bersama dengan Kristus. Kita dibenarkan dan kita dimuliakan. Oke? Mungkin kita sekarang yang udah melangkah terlalu jauh, udah merasa terlalu jauh dari Tuhan, kita perlu lihat satu perkataan sederhana yang Paulus sampaikan buat jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Sama-sama kita lihat. Ayat 9, 2 Korintus 12 ayat 19. Ayat 9. Oke, di tengah mungkin tanya jawab antara Tuhan dan Paulus, dalam kelemahan Paulus, Tuhan menjawab seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Terkadang kita nggak mau terlihat lemah, kita mau terlihat kuat. Oh, di saat yang lainnya memilih untuk ya sudah berserah. Kita memilih untuk nggak boleh, aku harus terlihat kuat, aku harus maju terus. Aku harus berusaha, aku harus ini, aku harus itu. Sampai kadang kita lupa untuk kata-kata ini bahwa Tuhan mau di dalam kelemahan kita lah, di dalam keberserahan kita lah, di dalam ketenangan kita lah, kita akan mendapatkan kecukupan. Cukuplah kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Dalam kelemahan kita, kasih karunia itu bisa semakin kita rasakan. Dan mungkin akhirnya, kakak cuma mau bilang, jangan takut teman-teman. Ayo kita kembali. Jangan takut teman-teman, Tuhan sedang menunggu kita. Jangan takut teman-teman, untuk masalah yang sedang menimpa kita. Ada waktunya, dan Tuhan sedang bekerja sekarang. Tuhan tidak tidur. Dan Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Ketika mungkin kita merasa bahwa, Kak, aku sudah berdosa. Aku selama di rumah, aku melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Aku jauh. Aku juga malas rasanya beribadah. Kakak cuma mau bilang buat teman-teman, Roh Kudus sedang bekerja. Karena itu teman-teman bisa merasakan demikian. Teman-teman bisa diinsafkan, teman-teman bisa sadar. Teman-teman bisa mengatakan bahwa sebenarnya teman-teman rindu untuk kembali. Tapi bingung, Kak, bagaimana caranya? Kakak tadi udah bilang, isilah hidup kita. Dengarkan tentang kasih-Nya buat kita. Karena kasih-Nya cukup untuk memuaskan kita. Isi selalu. Mungkin teman-teman masih bingung. Teman-teman masih sulit untuk baca firman Tuhan secara rutin tiap hari. Sekarang banyak yang bisa kita akses. YouTube, mungkin Instagram TAG. Di sana ada renungan-renungan yang bisa kita lihat. Kita bisa tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Dan teman-teman akan rasakan bahwa roh itu terbangun lagi. Hubungan akan teman-teman punya lagi dengan Tuhan. Tuhan mau dan Tuhan ingin. Oke, ayat terakhir yang mungkin kakak mau bagikan dalam Matius 6 ayat 33. Terakhir kita lihat.
Oke. Ini ayat yang sudah populer pastinya di teman-teman sekalian. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bangunlah terlebih dahulu hubungan dengan Allah. Pahamilah apa yang ingin dia sampaikan. Kerajaan Allah, Paulus mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan berbicara tentang makanan dan minuman, bukan berbicara tentang hal fisik, bukan berbicara semata-mata hanya tentang pelayanan kita di bumi. Tapi kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita muncul dari mana? Muncul dari taunya kita akan kasih Tuhan terhadap kita. Disitulah damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dikerjakan. Dan kebenarannya, kebenaran tentang apa, Kak? Kebenaran bahwa teman-teman dikasihi, rencana dan rancangan luar biasa sudah ada di depan menanti teman-teman. Tuhan mau. Dan ada satu pertanyaan kecil buat kita. Mungkin kita bisa refleksikan. Selama ini bagaimana kita? Selama ini kita mencoba, tapi kita tidak pernah bisa punya hubungan yang lebih dalam lagi. Mungkin kenapa? Kita mencoba hanya karena kita khawatir. Kita mencoba hanya karena kita mungkin merasa bahwa sudah terlalu lama jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan cuma bilang bahwa bangunlah hubungan denganku karena kamu tahu kamu sudah mendapatkan perlindungan, kamu sudah mendapatkan kasihku terlebih dahulu. Buang jauh-jauh rasa khawatir. Teman-teman akan merasakan hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan pertanyaan terakhir yang mungkin kakak mau tanyakan, maukah kita selaku anak-anak Allah yang sangat dikasihinya menerima semuanya itu? Sekali lagi, maukah kita selaku anak-anak Allah yang dikasihinya menerima semua kasih yang sudah Dia berikan buat kita? Teman-teman, silakan kita renungkan firman Tuhan itu. Biarlah firman Tuhan tanam dalam hati kita, dan Roh Kudus yang akan memberikan kesaksian selalu tentang kasih-Nya buat kita, bahkan di saat kita sedang dalam kondisi seperti ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memberikan kepada kami kasih yang begitu sempurna. Terima kasih telah mengajari kami sebagaimana identitas kami selaku anak-anak Allah. Maaf Tuhan, karena kadang mungkin kami lupa akan identitas kami itu. Kadang mungkin kami jauh. Tapi Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami kembali. Identitas kami selaku anak-anak yang begitu Engkau kasihi. Kami mungkin sempat jauh, kami mungkin sempat terputus hubungan kami, doa kami dengan Engkau Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan Yesus. Kami mau menerima kembali kasih itu. Selaku Bapa yang baik, kami mau membangun kembali hubungan kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami juga tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Kami selesai Tuhan Yesus, berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Dan Tuhan, teman-teman semuanya, bisa angkat tangannya, kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus atas pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada atas teman-teman. Diberkatilah satu minggumu ke depan, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah semua hal yang kamu lakukan. Tuhan Yesus mau dan Tuhan Yesus sudah lakukan. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kamu harus tahu, ada pribadi yang sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dia telah menyelamatkan kita dari kematian kekal. Hanya Dia yang mau dan yang sanggup. Ya, Dia Yesus. Tuhan yang bangkit dan hidup.
Dia sudah menyelesaikan tugas dari Bapa dengan setia. Setelah kebangkitannya, dia menunjukkan dirinya untuk apa? Supaya mereka semua tahu kalau dia sudah bangkit menang atas maut. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya dan menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Ketika dia pergi, dia memberikan Roh Kudus sebagai penghibur kita. Roh Kudus akan mengisapkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus juga yang akan menjadi penolong kita, yang akan memimpin dan memberikan kita keberanian dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus dan melaksanakan amanat agung sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Hanya murid-murid Tuhan Yesus yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengangkat umatnya. Kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Yang jelas, waktunya sangat singkat. Kuatkan hatimu, hiduplah dalam kebenaran, dan dipenuhi Roh Kudus, agar kita bersama-sama bangkit dan keluar sebagai pemenang.